Presiden China Xi Jinping siap kerahkan pasukannya ke Indonesia. Siapkah TNI melawan? Oleh Kanjeng Senopati. Presiden Xi Jinping telah memberikan isyarat sewaktu-waktu siap kerahkan pasukan militernya untuk menyerang Indonesia jika Indonesia mengusir warga Cina Tiongkok komunis yang masuk ke Indonesia. Ada masanya tanah Jawa dan Nusantara Indonesia akan kembali melawan pasukan besar Tartar, di mana mereka berciri-ciri bermata sipit. Pintu gerbang perang akan terbuka dan tidak akan terjadi bila tidak ada pengkhianatan di dalam negeri sendiri. Siapkah Tentara Nasional Indonesia menghadapinya? Perbandingan kekuatan militer Republik Indonesia dan militer Republik Rakyat Cina Komunis Tiongkok yang bagaikan ikan paus dan ikan cupang. Cina adalah negara dengan militer yang memiliki kekuatan pasukan terbesar di dunia dan memiliki jumlah alutsista yang tidak karuan lengkapnya dan jumlahnya menyaingi Amerika Serikat dan Rusia. Dari 137 negara dengan indeks 0,0673 peringkat tersebut dibuat berdasarkan sektor angkatan darat, udara, laut, serta beberapa faktor pendukung kemiliteran. China memiliki pasukan khusus dan pasukan bela diri untuk melakukan misi-misi khusus yang bergerak di dalam maupun luar negeri. Selain 3 sektor militer tersebut, China juga memiliki kekuatan pasukan komponen cadangan dari miliaran rakyatnya yang siap sebagai pasukan tempur yang terlatih dari didikan wajib militer di negaranya. Saat ini, China memiliki tempur tank 9.150 sampai 10.000 unit. Jumlah ini begitu besar bagi Indonesia yang hanya punya 468 tank saja. Itu pun masih ada yang usang karena diembargo suku cadangnya. Untuk kendaraan perang mereka ini memiliki sekitar 4.788 sampai 5.000 unit. Diketahui kualitasnya sama seperti Humvee-nya Amerika yang legendaris dari tahan banting itu. Untuk kendaraan tempur, Indonesia hanya memiliki 1.089 buah saja. Untuk pesawat jet tempur, hari ini China memiliki 1.230, sedangkan Indonesia hanya memiliki 35. Menurut Global Firepower menuliskan saat ini setidaknya ada lebih 2.500.000 tentara organik yang aktif dimiliki tentara komunis China. Sementara Indonesia jumlah pasukan TNI sekarang hanya memiliki 476.000 tentara organik. Selisihnya dengan Tiongkok hampir 2 juta orang. Sementara rakyat kita tidak terlatih dan tidak ada diwajibkan militer untuk pemerintah rakyat, kita tidak terbiasa dididik untuk siap perang. Dan optimis meskipun kalah dalam jumlah kuantitas, tetapi jika kualitas semangat juang kita masih bisa diperhitungkan oleh mereka karena masih ada umat Islam yang militan di negeri ini. Selama TNI bersatu bersama rakyat semesta dengan semangat doktrin jihad fisabilillah sebagai modal utama untuk menjaga NKRI, tentu kita bisa jauh lebih unggul dari Cina yang hanya itu saja dan satu-satunya sumber modal kekuatan kita. Tapi jika kita mengandalkan kekuatan TNI belaka tanpa dibantu kekuatan rakyat semesta, maka kita tidak akan ada apa-apanya bagaikan ikan paus melawan ikan cupang. Masalahnya saat ini alutsista TNI kita tidak siap dan tidak akan berfungsi selama jutaan penyusup Cina dibiarkan masuk ke seluruh wilayah Indonesia dan mereka dilindungi oleh rezim inlander Cina saat ini. Selama kepemimpinan negara dipegang oleh orang yang bodoh, hanya dijadikan boneka imperialis Cina, sebagai sapi perahan Cina yang didukung dan dikelilingi para penjilat, pengkhianat dan penguasa oligarki yang jahat. Jika rakyat dibiarkan teronggok dalam keterpurukan ekonomi dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka TNI hanyalah tinggal nama dan sejarah belaka yang penuh debu. Indonesia musnah akibat banyaknya orang pengkhianat yang mengaku-ngaku paling Pancasilais. Bila ini terjadi, maka di saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi perlengkapan senjata alutsista yang lengkap, tapi yang dibutuhkan adalah bangkit dengan semangat juang, patriot dan semangat jihad fisabilillah sebagai sumber kekuatan rakyat semesta, bersatunya TNI dan rakyat. Itulah kekuatan terakhir satu-satunya di negeri ini. Wahai penduduk negeriku tercinta, kalian harus bangkit dan keterpurukan. Hidupkan dan kobarkan kembali jihad fisabilillah dengan kekuatan rakyat semesta bersama TNI sebagai benteng pertama dan terakhir kekuatan negeri ini. Jangan biarkan rakyat Cina masuk dan membentuk kekuatan militer baru yang akan muncul di tengah-tengah negeri tercinta Indonesia. Selamat berjuang, Kanjeng Senopati. Selamat datang kekuatan militer baru rakyat Cina di Indonesia. #Kontrol-Intelijen. #Indonesia terjajah.
188.000 rakyat Cina masuk di Indonesia pada 2020. https:/mcnnindonesia.com. TKI dilarang pulang tapi rakyat Cina bebas masuk Indonesia. https:/news.onlineindo.tv. Pemaksaan PSBB rakyat dikurung, WNA Cina bebas masuk Indonesia. https:/youtube. Dan tipu daya impor WNA Cina dengan dalih wisatawan. https:/wartaekonomi.co.id. Indonesia dalam bahaya oleh Iskandar Tanjung. Untuk menguasai partai politik, seseorang pemodal cukup merogoh kantong tak lebih dari 1 triliun rupiah. Begitulah kata Bambang Susatyo yang Ketua MPR memulai testimoninya. Bamsud dengan jumlah parpol yang lolos ambang batas parlemen hanya berjumlah 9 partai. Maka untuk menguasai partai pemodal cukup merogoh dana 9 triliun. Jumlahnya bisa lebih sedikit. Tak perlu semua partai yang lolos ambang batas, cukup dibeli 2/3 suara saja, pilih 3 atau 4 parpol dengan suara tertinggi. Jadi modalnya dengan 5-6 triliun, mereka sudah menguasai politik Indonesia. Dengan menguasai parpol parlemen, maka pemodal bisa menentukan siapa yang bisa menjadi presiden, menteri, panglima TNI, ketua KPK, Kapolri, gubernur, bupati, wali kota, dan berbagai jabatan publik lainnya seperti DPR, MPR, dan juga DPD. Ongkos tambahan diperlukan ketika berlangsung pilkada, pemilihan calon legislatif, dan puncaknya pada pilpres. Sejumlah pengamat juga pernah menyebut, untuk maju ke pilpres, seseorang kandidat setidaknya membutuhkan dana 7 triliun. Melihat tingginya eskalasi kegaduhan pada pilpres 2019 lalu, serta banyaknya buzzer-buzzer seperti Denny Siregar yang berbayar, belum lagi membayar lembaga survei, maka dana yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Bagi pemilik modal, angka tersebut tetap saja murah, mengingat yang akan dikuasai adalah politik dan ekonomi Indonesia. Jika partai dikuasai, maka si pemodal kuasai parlemen, akan kuasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita. Begitulah kata Ketua MPR Bambang Susatyo. Dalam bahasa yang lebih lugas, Bamsud ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa parpol dan para pejabat kita sesungguhnya tidak lebih hanya sekedar proksi atau boneka dari para pemilik modal. Inilah ekses negatif dari proses pemilihan langsung. Mereka adalah orang-orang yang dimodali untuk menjalankan agenda kepentingan para pemilik modal. Penguasaan sumber daya alam dan ekonomi melalui politik kekuasaan. Bamsud menjamin apa yang ditestimonikannya sangat sahih, bukan hoax. Berdasarkan pengalaman sekian puluh tahun terjun di dunia politik, Bamsud juga pernah maju menjadi ketua umum Golkar. Namun melalui lobi-lobi, tarik ulur, dan tekanan politik, dia harus mengalah dengan Erlangga Hartarto. Tidak gratis kompensasi Bamsud mendapat posisi sebagai ketua MPR dan wakil ketua umum Golkar. Sebelumnya, Bamsud pernah menjadi ketua DPR, sebuah posisi yang hanya bisa diraih melalui jalur berbayar. Jika mereka melihat angka-angka triliunan rupiah, mereka yang memiliki dana sebesar itu adalah sekelompok kecil orang kaya yang memilikinya. Mereka yang punya kepentingan politik agar bisnisnya terjaga dan tetap menggurita. Siapa para orang kaya itu? Datanya terbuka setiap tahun. Majalah Forbes melansir daftar 100 orang terkaya di Indonesia dan dipastikan si pemodal tidak jauh-jauh dari mereka. Sebagai acuan untuk menebak siapa si pemodal yang menguasai politik dan ekonomi Indonesia, di bawah ini adalah 10 besar orang terkaya dengan kekayaannya. Yang pertama adalah R. Budi dan Michael Hartono, pemilik rokok Jarum, sebesar 526,11 triliun rupiah. Di urutan kedua, Wijaya Family, pemilik PT Sinarmas Group, dengan total kekayaan 135,4 triliun. Ketiga, Prajogo Pangestu, penguasa hutan, 107,2 triliun. Keempat, Susilo Wonowijoyo, pemilik rokok Gudang Garam, sebesar 93,1 triliun. Kelima, Sri Prakas Lohia, pengusaha petrokimia, dengan jumlah kekayaan 78,9 triliun. Keenam, Antoni Salim, pengusaha perbankan, 77,5 triliun. Tahir, pemilik Mayapada Group, 67,7 triliun. Bonyamin Setiawan, pengusaha farmasi, 61,3 triliun. Di urutan ke-9 yaitu adalah Khairul Tanjung, pengusaha media, sebesar 50,7 triliun. Dan di urutan ke-10, Jogi Hendra Atmaja, pemilik Mayora, sebesar 42,3 triliun. Tentu bagi 10 besar orang terkaya di Indonesia, nilai uang 1 triliun rupiah adalah jumlah kecil, cuma seupil.
Dari 10 orang terkait itu hanya Sri Prakas Lohia dan Hairul Tanjung yang bukan Taipan dari etnis Cina. Tidak semua Taipan tersebut bermain dengan kekuasaan politik, tapi yang bermain adalah kelompok mereka. Karena mereka punya modal, mereka punya kepentingan bisnis di Republik kita ini. Jadi bila ada negara asing yang masif menguasai perekonomian Indonesia akhir-akhir ini, dan pemerintahan Jokowi pun mengakomodasikan hal itu, dengan mudah kita menyebut negara asing itu adalah Cina. Cina banyak menggelontorkan dana-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang entah bagaimana caranya nanti negara ini akan membayarnya, karena semua dana tersebut pasti tidak gratis. Apa yang disampaikan Bamsud adalah sebuah warning bahwa negara ini hanya dalam bahaya. Sistem ekonomi dengan pemilihan langsung seperti pemilu, pilpres, pilkada, dan pileg sangat rentan terjadi transaksional politik dan kekuasaan. Membuka peluang sekelompok pemodal dan kepentingan asing dengan mudah dan murah membajak negeri ini melalui akal-akalan demokrasi. Jadi sia-sia saja rakyat teriak-teriak usir atau stop TKA Cina, karena negara TKA dan etnis mereka yang berada di dalam republik kita telah menguasai semua lini birokrasi. Tidak ada satupun pejabat penting yang luput dari cengkraman para Taipan. Rakyat pemilih hanya menjadi justifikasi, kemudian diprovokatif di dunia medsos oleh buzzer yang mereka ciptakan dan mereka bayar seperti kelompok Denny Siregar. Dan diskenariokan bagaimana pemilu serta pilkada jadi gaduh, rusuh di mana-mana agar kelihatan seolah ini dinamika perpolitikan di dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat. Siapa yang menjadi presiden, menteri, panglima, kapolri, kepala daerah sudah mereka tentukan. Terutama kepala daerah yang daerahnya mereka anggap berpotensi ekonomis juga mereka garap. Merekalah para oligarki yang menjadi penguasa atas kekuasaan di negeri ini. Para politisi, pejabat negara mulai dari pusat hingga daerah hanyalah proksi yang dibayar murah untuk keuntungan besar bisnis dari negara asing dan para Taipan.